Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma ba'du. Salat Jumat itu memiliki beberapa syarat tambahannya. Yang pertama, syarat sahnya salat Jumat yaitu dilaksanakan pada waktu zuhur. Oleh karena itu, maka tidak boleh diqodho. Salat Jumat itu tidak boleh diqodho. Apabila waktunya sempit, artinya ketika melaksanakan sholat Jumat itu tidak mungkin di waktu zuhur karena kemungkinan waktunya itu sudah tidak ada, sudah tidak bisa dilaksanakan karena kemungkinan waktu zuhurnya itu sudah mepet, artinya sudah mau habis, mau mendekati ke waktu asar. Maka sholat Jumat tidak mesti dilakukan, melainkan harus melaksanakan sholat zuhur. Ya, syarat yang kedua yaitu dilaksanakannya sholat Jumat di satu tempat, di satu kampung. Setiap kampung wajib harus mendirikan satu jamaah sholat Jumat. Syarat yang ketiga yaitu tidak boleh mendahului dan juga tidak boleh ngebarengi sholat Jumatnya di satu tempat, di satu kampung. Misalkan begini, satu kampung melaksanakan sholat Jumat ada 2 jamaah, gitu kan ya. Nah, maka salah satunya itu harus ada yang tidak sah. Dan juga kalau misalkan ingin sah sholat Jumatnya, maka tidak boleh tertinggal dari sholat Jumat yang lainnya dan juga tidak boleh ngebareng. Misalkan begini, sholat Jumat yang di sebelah timur misalkan gitu kan ya. Jadi tidak boleh tertinggal dari sholat Jumat yang sebelah barat misalkan kayak gitulah. Jadi intinya jangan sampai bareng dan juga jangan sampai tertinggal di takbiratul ihramnya karena ukurannya itu antara bareng dan tertinggalnya sholat Jumat itu letaknya di takbiratul ihram. Illa li'usril istima, terkecuali memang karena kesulitan mengumpulkan jamaah. Artinya mungkin tempatnya itu tidak memadai karena saking banyaknya jamaah sehingga masjidnya itu tidak mampu menampung jamaah. Maka boleh yang didirikan sholat Jumat itu meskipun satu kampung didirikan dua Jumat. Asyaratul rabi'u al-jama'atu. Syarat yang keempat yaitu sholat Jumat dilaksanakan harus berjamaah. Dan syaratnya berjamaahnya ini harus 40. 40 orang, 40 jamaah. Apabila kurang dari 40, maka sholat Jumatnya tidak sah. Dan juga harus orang muslim, orang Islam, laki-laki, mukallaf yang sudah baligh, hurran yang bersifat merdeka, mutamatinan dan sifatnya yaitu orang yang mukim, mustautin, orang yang ada yang mukim di kampung itu. Layat anna illa lihajatin, dan juga tidak boleh keluar atau bepergian terkecuali karena memang ada kebutuhan. Fa inna kasufi sholati batolas, apabila kurang dari 40 sholat Jumatnya maka batal sholat Jumat. Wasyarat dohron, maka jadi sholat dohor apabila di satu kampung tidak memenuhi syarat untuk mendirikan sholat Jumat, maka jadinya sholat dohor. Wajib melaksanakan sholat dohor. Faya juzu kaunu imamiha abdan au musafiron, boleh imamnya sholat Jumat itu yang bersifat abid ya, atau sifatnya musafir, orang yang sedang bepergian, au sobian, atau orang yang masih kecil, orang yang masih bocah, itu boleh jadi imam sholat Jumat. Inzada ala arba'ina, apabila jamaahnya itu melebihi dari 40 jamaah. Syarat yang kelima yaitu sholat Jumat harus diadakan dengan 2 khutbah.
dua khutbah ini syaratnya itu syarat daripada sahnya sholat Jumat. Qabla sholati, sebelum melaksanakan sholat Jumat, tentu laksanakan dulu khutbah dua. Wa farduhuma khamsatun. Fardunya khutbah itu ada 5. Yang pertama, hamdalah, baca alhamdulillah. Kedua, baca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, wasiat ya. Wasiat ditakwa, wasiat dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini harus wasiat dengan takwa. Watajibu hadhihi salah satu fil khutbataini. Jadi yang ketiga ini ya, yang ketiga ini wajib di khutbah dua. Khutbah yang pertama harus ada hamdalah, baca sholawat dan wasiat ditakwa. Dan khutbah yang kedua pun sama, harus ada hamdalah, harus ada baca sholawat dan juga harus ada wasiat ditakwa. Ar-rabi'u qira'atu ayati mufhimatin. Syarat yang keempat daripada khutbah dua ini yaitu harus membaca ayat Al-Quran yang memberi paham di salah satunya khutbah. Jadi baca ayatnya ini boleh di khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Jadi tidak mesti di awal ataupun yang kedua. Yang penting antara dua khutbah ini harus ada bacaan ayat Al-Quran yang memberi paham. Ya. Dan yang kelima, syarat khutbah yang kelima yaitu doa, membaca doa lil mu'minin wal mu'minat. Membaca doa untuk mukminin dan mukminat. Bisa niati di khutbah yang kedua, yang terakhir nih biasanya gitu ya. Wa syaratuhuma al-qiyamu liman qadara. Syaratnya khutbah ini ya harus berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Bagi orang yang mampu berdiri, maka wajib harus berdiri ketika khutbah. Wa kaunuhuma bil arabiyah, dan bahasanya pun bahasa Arabia ya. Karena khutbah itu tidak mesti mengerti ya bagi orang yang mendengarkan itu tidak mesti mengerti apa yang khotib ucapkan, apa yang khotib baca di bahasa Arab itu. Kalau misalkan mengerti itu jadi syarat, itu mungkin sholat Jumat kita mungkin tidak ada yang sah mungkin ya. Karena kalau misalkan nih uh, apa bacaan khutbah itu harus dimengerti oleh mustami'nya, mungkin sholat Jumatnya tidak sah ya. Karena tidak semua jamaah sholat Jumat itu kan mengerti di bahasa Arab. Jadi syaratnya itu dengan bahasa Arab ya. Iya bahasa Arab tadi itu wasiatnya wasiat bittaqillah, alhamdulillah, baca sholawat itu dengan bahasa Arab. Wa ada zawal, dan juga dilaksanakannya khutbah itu setelah tergelincir matahari. Artinya setelah masuk waktu dhuhur. Itu sudah mulai berlaku melaksanakan khutbah dua Jumat. Wal julusi bainahuma biqadrin tuma'ninati, dan juga julus duduk di antara dua khutbah dengan kadar tuma'ninah. Dengan kadar tuma'ninah biasanya kan kalau di kita nih ya, biasa kita baca itu kan ketika khotib duduk itu bacanya sholawat, ada yang baca istighfar dan bagian masing-masing bacaan lah gitu ya. Wa isma'il adadil ladzi tan'aqidu bihi, dan mendengar 40 orang jamaah ya, harus mendengar suara khotib alladzi tan'aqidu bihi, yang sah melaksanakan sholat Jumat. 40 orang itu tadi kan ya. Jadi 40 jamaah itu harus mendengar khotbahnya khotib. Itu syaratnya. Wal muwalatu bainahuma wa bainas sholat. Jadi antara khutbah dua dan antara sholat itu harus mualat. Jadi ketika khutbah pertama beres, duduk, khutbah lagi, jangan terselang oleh selain daripada duduk. Dan juga ketika setelah khutbah dua beres, maka langsung disambung dengan sholat Jumat. Itu syaratnya ya. Toharatul hadasaini, dan juga harus bersih dari dua hadas, hadas akbar dan juga hadas asghar. Harus bersih, harus suci dari dua hadas.
Wa taharatul khubusi wasitri, dan juga bersih dari najis, wasitri, dan juga harus menutup aurat. Faslun wallahu a'lam bishawab.